Shalom Midweek Worship Community dimanapun Anda berada. Apapun yang sedang kita hadapi pada saat ini, di masa-masa yang sukar, tetaplah memuji dan menyembah Tuhan. Maka pertolongan, pembelaan Tuhan akan terjadi buat setiap anak-anaknya. Let's worship Him. Tuhan yang bekerja sempurna. Terjadi dalam hidupku. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan.
terjadi pertolongan Tuhan terjadi buat kami Tuhan. Haleluya, berbuat mujizat, terpujilah nama-Mu Yesus, di nama Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Oh, pujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Yang membelah laut, yang meneduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, Kau membuat mujizat sejati, Kau membuat mujizat sejati, Kau membuat mujizat sejati. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami punya Allah yang luar biasa, Allah pembuat mujizat, Amin. Allah yang besar, Allah yang perkasa. Di saat kami menghadapi tantangan kehidupan ini, mungkin kami ketika menghadapinya berat Tuhan, tetapi bersama dengan Tuhan kami percaya bahwa nggak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Engkau mampu yang menolong kehidupan kami Tuhan Yesus, sehingga kami dikuatkan melewati tantangan demi tantangan, dan Engkau yang akan menyatakan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sebentar kami juga kembali akan dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu dan urapi dengan kuat kuasa-Mu juga kami sekalian Midweek Worship Community yang mendengar, yang menyaksikan saat ini Tuhan Yesus. Biar kami memiliki hati yang terus mau dibentuk dan mau dituntun oleh Engkau sendiri Tuhan Yesus. Allah pembuat mujizat, Allah yang akan memberikan kemenangan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami yang terbaik buat Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Kekuatan akan mengalir pada saat ini. Pemulihan akan terjadi. Karena firman Tuhan akan diberitakan, disampaikan. Dan firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Yang akan disampaikan oleh Pastor Ezra. Enjoy his word. Shalom. Terima kasih untuk Pastor Nathan buat kesempatan bagi saya bisa menyampaikan sharing firman Tuhan dalam Midweek Worship Community hari ini. Sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus hadir di tempat kami masing-masing, mengurapi kami, memampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Mu, dan Roh Kudus terus memampukan kami untuk menjadi pelaku firman dalam praktek hidup kami sehari-hari. Saya hamba-Mu dalam segala keterbatasan, Roh Kudus memampukan sehingga hanya nama Tuhan Yesus Kristus saja yang ditinggikan dan dimuliakan melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri judul Tuhan Yesus peduli. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-52. Saya harap nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca seluruh ayat dari ayat 30 sampai 52. Di situ ada dua perikop Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, dan yang kedua adalah Tuhan Yesus
berjalan di atas air. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa setiap orang tentu mempunyai masalah, dan masalah hidup itu sungguh-sungguh kompleks, banyak ragamnya, kadang-kadang berpaut begitu rupa seperti kalau orang Jawa bilang benang ruwet. Menghadapi berbagai masalah tersebut, nyaris kita manusia ini dibuat tidak berdaya. Bahkan tidak sedikit yang menjadi putus asa. Bagaimana dengan kita orang-orang percaya? Tentu Bapak Ibu Saudara sama saja. Kita pun sering dililit oleh berbagai masalah dan menjadi tidak berdaya. Muncul pertanyaan, kalau begitu apa manfaatnya menjadi orang Kristen? Apa untungnya memiliki Yesus? Bapak Ibu Saudara, Alkitab memperkenalkan dan menegaskan kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang peduli terhadap masalah kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita melihat di dalam Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika, sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ayat 33. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ayat 34, Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Bapak Ibu saya yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang peduli terhadap masalah kita. Poin yang pertama Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus peduli terhadap masalah kebutuhan rohani manusia. Seperti di ayat 30 sampai 34, terutama di dalam ayat 34, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu Tuhan Yesus mengajar orang banyak yang mengikutinya itu. Bapak Ibu saya yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus peduli terhadap masalah kebutuhan rohani manusia. Sebab Yesus juga memiliki sifat insani yang sejati dan utuh, sebagaimana dia juga memiliki sifat ilahi yang sejati dan sempurna. Maka secara terus-menerus melayani orang banyak yang datang dan pergi silih berganti, Tuhan Yesus pun memerlukan istirahat. Ayat 31 tadi. Tetapi orang banyak dari berbagai kota terus saja mengikutinya. Ayat 32 dan ayat 33. Mengapa begitu Bapak Ibu Saudara? Dituliskan sebab mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, tidak mendapat pemeliharaan jiwa atau rohani dengan baik. Orang banyak tersebut selalu mengikuti Yesus karena mereka sangat haus dan lapar secara rohani. Apakah Tuhan Yesus mengusir mereka? Apakah Tuhan Yesus berdiam diri
melihat kebutuhan rohani orang banyak itu? Jawabannya tidak, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus peduli terhadap kebutuhan rohani mereka. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang persoalan yang bertubi-tubi menimpa kita, bertubi-tubi menghajar kita, membuat hati kita terasa kering. Muncul pertanyaan, apakah Tuhan peduli? Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus selalu peduli. Yang perlu kita tanyakan adalah, tanyakan kepada diri kita sendiri. Ketika kita sedang bergumul dengan pergumulan, apakah kita mau mencari Tuhan, atau sebaliknya malah menyalahkan Tuhan dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudara, ayat 34 Markus pasal yang ke-6 jelas, Tuhan Yesus penuh belas kasihan. Tuhan Yesus mengajar orang banyak itu. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Orang banyak itu yang aktif untuk datang kepada Yesus. Ketika kita dalam persoalan pergumulan, mungkin rohani kita merasa kering atau mati. Dalam nama Tuhan Yesus, stop berpikir untuk menyalahkan Tuhan seakan-akan Tuhan tidak peduli. Dalam nama Tuhan Yesus, stop pikiran itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, ayo kita datang kepadanya. Kita datang kepada Yesus. Yesus yang penuh belas kasihan itu akan selalu memenuhi kebutuhan rohani kita. Iman percaya kita menjadi bangkit lagi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang kedua. Tadi yang pertama, Tuhan Yesus peduli terhadap kebutuhan rohani. Yang kedua adalah Tuhan Yesus peduli terhadap masalah kebutuhan jasmani manusia. Di dalam ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-44. Masalah hidup itu memang kompleks Bapak Ibu Saudara. Setelah kebutuhan rohani orang banyak itu terpenuhi, selesailah masalah mereka? Jawabannya belum Bapak Ibu Saudara. Ternyata tidak. Mereka mempunyai masalah lain yang juga mendesak untuk diatasi, yaitu masalah kebutuhan jasmani atau kebutuhan pangan. Di dalam ayat yang ke-45 dan 46. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kepeduliannya yang besar karena kasihnya yang tidak berkesudahan, Yesus pun lalu membuat mujizat, memberi makan orang banyak itu, yang jumlahnya paling sedikit 5.000 orang Bapak Ibu Saudara. Mereka makan sampai kenyang, sebanyak yang mereka kehendaki. Di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-11 Bapak Ibu Saudara bisa melihat nanti. Bahkan masih ada sisa 12 keranjang. Di sini kita dapat melihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus bukan hanya peduli terhadap kebutuhan rohani kita, tapi Tuhan Yesus juga peduli terhadap masalah jasmani sehari-hari kita. Lalu, bagaimana dengan masalah lain dalam hidup kita? Tuhan Yesus selalu peduli Bapak Ibu Saudara. Mungkin sekarang ini kebutuhan untuk makan tiap-tiap hari, kita bersyukur, mungkin kita semua bisa terpenuhi. Tetapi ada juga orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan yang berada di pedalaman, yang merintis membuka jemaat-jemaat baru yang tidak dijangkau oleh yang lain. Mereka mungkin juga bergumul untuk kebutuhan sehari-hari. Berapa waktu yang lalu saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk dapat mengunjungi salah satu daerah di Jambi
Perjalanan kurang lebih 7 jam. Sampai di daerah yang tidak ada listrik, di tengah-tengah perkebunan dan belakangnya hutan. Gembala sidang di situ mengawali perintisan jemaat dimulai dari 7 orang. Dan sekarang sudah menjadi 14 kepala keluarga. Bapak Ibu Saudara, jemaatnya juga orang-orang transmigran di sana, pekerja-pekerja di perkebunan. Ketika saya tanya, apa yang membuat Bapak begitu semangat melayani? Jawabannya adalah karena pemeliharaan Tuhan itu sungguh nyata dalam hidup saya. Ketika saya bertanya juga dengan beberapa jemaat, apa yang membuat Bapak begitu semangat untuk beribadah, mengikut Tuhan Yesus? Jawabannya juga sama. Pemeliharaan Tuhan itu sungguh ajaib dalam hidup mereka. Mereka juga bercerita bagaimana pergumulan hidup sehari-hari. Tetapi mereka bisa bertahan sampai hari ini. Dan dengan rasa syukur dan bangga mereka katakan, semua karena pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, maaf saya harus katakan, bagaimana dengan kita yang mungkin sekarang semuanya serba baik? Apakah kita masih meragukan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Mungkin ada yang bertanya, contoh konkretnya bagaimana? Jujur saya katakan, saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah ketika saya percaya, ketika saya berserah dan saya melakukan bagian saya sebaik-baiknya, sisanya itu adalah urusan Tuhan. Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib dan itu pasti. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Tuhan peduli terhadap masalah rohani kita, Tuhan peduli terhadap masalah jasmani kita. Dan yang ketiga adalah Tuhan peduli terhadap masalah keselamatan perjalanan hidup kita. Di dalam ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-52, bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat dengan berjalan di atas air. Setelah orang banyak itu kembali ke rumah mereka masing-masing, Tuhan Yesus menyuruh para murid mendahuluinya menyeberang danau Betsaida. Dan ternyata di tengah danau mereka harus mendayung dengan susah payah dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal itu. Seperti itulah sesungguhnya perjalanan hidup kebanyakan orang percaya. Seringkali kita menjalaninya dengan susah payah karena diombang-ambingkan oleh gelombang kehidupan. Mengalami hal itu sering muncul pertanyaan, mengapa orang yang sudah taat masih diizinkannya untuk menghadapi berbagai masalah? Dan apa atau siapakah yang salah? Bapak Ibu Saudara, dari peristiwa di atas kita diingatkan untuk mengetahui dan meyakini bahwa Tuhan Yesus melihat. Sekali lagi, Tuhan Yesus melihat kesukaran kita. Bapak Ibu Saudara, kitab Wahyu menyatakan bahwa Tuhan Yesus tahu jerih payahmu dan pekerjaanmu. Wahyu pasal 2 ayat 2. Juga kesusahanmu dan kemiskinanmu. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-9. Dan juga di mana engkau diam. Pasal 2 ayat yang 13 dari kitab Wahyu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita pun juga semakin yakin dan menyadari bahwa itulah hidup. Tidak ada firman Tuhan yang menyatakan ketika kita ikut Tuhan Yesus semuanya bakal baik-baik saja. Berkat, mujizat tiba-tiba datang begitu. Maaf mungkin saya salah, tapi ketika saya membaca Alkitab tidak ada seperti itu Bapak Ibu Saudara. Persoalan pergumulan tetap ada, yang membedakan adalah saya dan Bapak Ibu Saudara punya Tuhan Yesus yang peduli. Kebutuhan rohani dipenuhi, kebutuhan jasmani dipenuhi, kebutuhan keselamatan hidup kita pun Tuhan Yesus juga penuhi. Buktinya
Musuh terbesar manusia yaitu maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Apalagi yang tidak diberikan oleh Tuhan bagi hidup saya dan hidup saudara? Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus bukan hanya melihat atau tahu masalah kita saja, tetapi Ia pun datang untuk menolong kita dengan caranya yang ajaib, tanpa dibatasi oleh waktu dan jarak. Tuhan Yesus tidak berubah Bapak Ibu Saudara, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan dalam peristiwa itu, Tuhan Yesus naik ke perahu, mendapati mereka, dan angin pun reda. Inilah jaminan yang lebih dari cukup bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan telah dan akan serta selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus peduli terhadap masalah kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari tetap semangat. Tuhan Yesus peduli masalah rohanimu, masalah jasmanimu, dan masalah keselamatan kita. Dan itu sudah dikerjakan dan akan terus dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup saya, dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Tetap semangat, jangan menyerah. Tuhan Yesus belum selesai dalam hidup saya, hidup Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.